today is day 14. You know what? The moon is beautiful. Let me see. Okay. Jadi hari ini mau yaping apa ya? Oh ya, ada dua hal. Aku masih ingat yang pertama, aku dibilang halus guys, suara halus, padahal ya tau sendirilah senyablak apa. Terus yang kedua katanya itu apa namanya, aku terlihat positif vibes dan dibilang mirip sama influencer, namanya kalian tahu nggak, Mbak Azalela pokoknya itu. Kayak oh my god, padahal aku juga nggak follow dia sih, cuma emang mbaknya itu bawaannya sepositif vibes itu parah. Terus oh iya, sama apa sih namanya, apa di dunia kerja tuh emang gak mudah sih, banyak fakta-fakta pahit yang harus kita tahu, dan ya udah, setelah kita masih punya kesempatan gaspol. Terus iya, tadi aku habis orderan sepatu, dapat 50.000, dapat 3 item sepatu coy. Menurutku sih oke ya, menurutku. Terus lagi ya, kalau ngubah sepatu garingnya kapan? Nek tak mau kepingin sok garing ra esuk-esuk. Mau ra iso bulan matahari nek sepatu. Lah ya bisa tak ubah saiki. Terus kan di BMS esuk. Kuwi kira-kira Besok ya wis garing sore ada saat ya? Wis ra apa deh. Iya, sore. Sesuk mulai jam piro? oyone cepet. Aku niatnya tak ubah, saya lagi tak foto ngono lho. Apa langsung tak foto wae ya? Dipatok rego piro ya kira-kira penake? 30 karang enggak? 25. Nek sing nggonanmu sing putih kae, putih cilik 37 kae. Mbah, kan dorongan. Aku pengen juga kayak ibu ya, tapi kok ibu seneng kan? Apa rasa ya ibu kan bentuk kayak anyar nih ya? Maksudnya? Ibu itu anyar wae bekas-bekas terus saat. Oh sih, mesti rungsulan terus ya. Tapi apik ngerti gak maksudku? Itu nek tuku anyar iso. Nek gelem kayaknya cah cilik. Gak gelem sih. Masalahnya gini loh. Cah apa? TPA. Masalahnya nasi ke ora dikene ibu. aku masalahnya Lis, aku belum bisa mempercayai orang yang bisa merawatku sih toh, merawat. Tapi itu apik banget sumpah dari sih. Ojo, kalau ono sing anyar. Keluarga iki ono sing anyar. Percaya wae. Tapi ya apik banget, ku nek tuku. Iya, tapi nek keluarga masuk ya nang bukane bekas gelem kowe. Mesti kayak anyar to. Nek gelem gitu kan bareng kayak jelas-jelas. Tapi aku seneng ya DKI. Iya, aku senang tapi lebih seneng di dari anyar. Asik. Gitu loh ya berarti 30 belum? 60. 60. Ya coba ya. Tapi itu putih, masalahnya sepatu putih larang banget. Aku gak neng kayak tau, aku dulu neng e-commerce putih kurwi 60.000 coy. Iya, Mbak. Wes sekarang aku. Oke, terus Masuk yo juga ibu kasih. iya sih sedih. Padahal ibu nemu kade mesti anyar lah sih. Ibu jarang banget loh ngei bekas, kecuali dia jaluk kelambirnya ini anyar terus kan. Terus oh iya, aku paling sebel dimana ketika orang lain tuh tahu hidupku tapi aku nggak tahu hidup mereka. Dalam artian tuh nggak fair gitu, tapi dalam artian this orang lain ya guys, bukan keluarga, bukan saudara, bukan bener-bener orang lain. Kayak aku bisa tahu
sampai Z kamu kita nggak berkabar tapi dia bisa tahu apa-apa yang aku tahu, tapi dia nggak tahu. Jujur itu nyebelin sih. Kayak bayangin, maksudku tuh jangan kayak gitu-gitu loh. Maksudku fair aja, kalau kamu nggak pengen ngasih tahu ya kamu jangan cari tahu aku. Tapi kalau kamu ngasih tahu hidupmu, aku juga ngasih tahu, kayak gitu loh. Terus aku punya teman di mana dia bisa tahu kayak apa ya, kehidupan pribadiku, tapi aku tuh nggak pernah cari tahu tentang dia, nggak pernah cari tahu, nggak pengen tahu juga. Aku bener nggak mengurusi gimana dia bersosial, tapi bisa-bisa dia tahu coy gimana kehidupan sosialku. Jujur itu aku kayak anjay, kayak gitu sih, sebel sih, karena aku merasa nggak fair aja sih. Mungkin kalau itu konteksnya bukan teman deket, aku kayak masih ya oke lah, mungkin dia kenal aku bagaimana gitu. Tapi kalau teman deket aneh sih, dimana kita dimana tiba-tiba mereka bisa tahu tentang kita tanpa kita kasih tahu, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Itu jujur kayak are you seriously? Bukan gimana-gimana ya, rasanya nggak nyaman aja, ganjel gitu loh. Jujur ada dua sisi, seneng sama nggak seneng. Senengnya adalah ketika kita dikenal tiba-tiba, kayak maksudnya tanpa konteks ya, tiba-tiba kita dikenal tuh kayak berarti kita gampang nih di notice, gampang nih diperhatikan. Cuma kalau dalam konteks sosial pribadi, kehidupan pribadi, nggak nyaman. Kayak kenapa orang-orang harus tahu tentangku tapi aku nggak tentang mereka tuh, aku sendiri nggak nyaman sih guys. Aku maunya ya sama-sama, kalau kamu tahu ya kamu juga terbuka dong sedikit, padahal kan nggak nyari tahu juga gitu loh. Itu sih, apalagi kalau teman dekat. Cuma ya nggak tahu, saya ada pendapat lain atau gimana. Terus itu tadi sih aku bikin muat poster tuh itu sih, dikata aku mirip Mbak Azalea, lucu banget Mbak Azalela apa Azalea ya, pokoknya mbaknya tuh dari kayak Gen Z tapi milenial ya, Gen Z. Dia tuh kerja di kayak BUMN gitu. Terus pokoknya banyak tuh positive vibes dan sangat ramah, maupun ke tetangganya atau ke orang-orang di sekitarnya, entah itu nggak mandang ekonomi gitu. Pokoknya sangat positive vibes. Aku mau banget nge-rage feminim energy, positive vibes, dan juga orang yang nggak terlalu mikir orang lain. Mungkin itu sama apa ya, mau coba rajin baca buku sih, cuma kadang susah tuh. Terus kerja gimana nggak mikir orang lain tuh sih. Aku pengen gimana caranya nggak terlalu memikirkan pendapat atau pandangan orang lain. Ternyata jujur guys, kalian punya privilege stay in private tuh gong banget menurutku. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena gimana ya, aku tuh oversharing, cuma hal yang pengen aku sharing aja. Kalau itu nggak pengen aku sharing ya kalian jangan cari tahu. Kalian nggak perlu tahu kalau aku nggak sharing itu. Terus aku kalau nggak bilang secara langsung, berarti ya kalian nggak berhak untuk tahu, kecuali aku yang ngomong ke kalian langsung gitu loh. Dimana aku juga nggak jadi media sosial atau apapun gitu, kalian jangan cari tahu gitu loh. Kalau aku ngasih tahu berarti aku tuh percaya sama kamu. Aku tuh mikirnya gitu. Cuma ini dalam konteks in real life ya guys, bukan in sosmed ya. Soalnya janggal, jujur janggal banget sih, nggak tahu kenapa. Kayak sedetektor itu, kayak segampang itukah aku ternotis oleh kalian. Cuma kayak kenapa cuy, kenapa harus kayak gitu, padahal kan bisa kayak ya udah biasa aja gitu loh. Jadi kadang sedih, jadi kayak aku minta ke Tuhan, ya Allah, kata teman-teman nggak suka mereka, kamu tuh udah sengaja sih, nggak mungkin nggak sengaja.
kalau nggak sengaja pasti pun kalau kalian tahu pasti kalian tutup mata. Maksudnya kalau misal nih kamu tahu aku nggak suka di gitu, terus mereka tutup mata, nggak usah dikasih kemana-mana gitu loh. Kalau kasih kemana-mana menurutku tuh perbuatan disengaja sih. Makanya kadang mikir, ya Tuhan kenapa kayak gini. Semoga Tuhan memberi jalan yang benar, yang baik buat kita semua, udah dijauhkan dari orang-orang yang kelihatannya private tapi itu tahu kehidupan kita. Ternyata jujur jadi orang, pasti orang yang kepo tuh bukan kepo sih, senyebelin itu kalau kita tuh nggak ngasih akses ke dia tapi dia tuh bisa bobol dari jalan lain. Tuh kayak apa sih, maksud lo apa lah itu, fungsinya buat apa? Jadi sebel kenapa dia malah mengumpat. Tapi semoga besok lebih baik dari selanjutnya dan kita menjadi upgrade selalu untuk versi diri kita yang lama, dan menjadi manusia lebih upgrade dan berkembang di lain kesempatan lebih baik lagi. Bye.